Jualan teh, aku buka usaha juga. Alhamdulillah udah 2 cabang. Sebentar. Usaha kamu sendiri ini? Iya betul. Jadi selain live streaming untuk perusahaan kamu, Betul. kamu pun Buka usaha sendiri. online juga? Iya, itu punya aku sendiri dan aku memperkerjakan orang. Hah? Ya. Di tahun 2019 sih. Berarti kamu usia? 29 sekarang. Enggak, Ah, pas ketika tanpa orang tua. eh, Usia SD itu? enggak. Kalau mama itu meninggalnya itu aku udah ngerantau di Jakarta. Tapi memang dia tuh sering sakit-sakitan. Jadi ketika mereka masih hidup pun, Iya. kamu sudah menanggung Merantau. hidup Betul. adik kamu. Dan kamu merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta. Nama adiknya siapa, maaf? Window. Window? Satu ribut, satu window. Namanya tuh Window Wijoso. Window jendela. Enggak beda. Window. WINDO, nggak pakai W. Kirain kamu lahir di jendela, bukan ya? Maaf ya, maaf. Masa di jendela? Karena kalau teman-teman aku Sumatera itu apa yang ada depan mata, dia jadikan nama. Gitu. Kenapa namanya Window? Jadi dulu di kampung aku itu tuh ada orang pendatang terus bisa ngobatin orang gitu. Terus namanya tuh Window Wijoso. Mamaku tuh terinspirasinya di situ. Oh, kirain lagi buka komputer, Enggak. Window. Bukan ya? Dikasihlah nama Window. Gak apa-apa. Ya. Jadi akhirnya ribut dan Window di Palembang. Ya di Palembang, dia sekolahnya di Palembang. Sampai sekarang Sekarang alhamdulillah dia udah kerja di Jakarta. akhirnya. Iya. Jadi sepanjang pendidikan kamu, ribut yang menanggung. Ya, betul. Walaupun ribut sendiri harus putus sekolah. Iya. Jadi kamu menghidupi adik kamu dengan kerja di kebun karet. Iya betul. Apalagi? Terus ngerantau, belum kerja udah minta gaji karena buat dia mau masuk sekolah gitu. Oke, jadi apa profesinya? Dulu pernah ngerantau kerja di rumahan itu bikin kue. Oke. Ya, terus pulang dapat ilmunya buka usaha di kampung. Terus ngerantau lagi ke Jakarta. Nyari ilmu baru. Jadi Ilmu profesinya kamu di kebun pernah. Pembuat kue pernah. Iya. Pernah apa lagi? Udah itu aja. Sekarang kerja kamu? Sekarang alhamdulillah ada satu perusahaan yang mempekerjakan aku udah mau jalan 6-7 tahun. Sebentar, dengan tanpa ijazah Betul. SD sama sekali, kamu dipercaya jadi? Sekarang kerjaan aku jadi host live streaming Wow. di coffee. Sebelumnya kamu di Sebelumnya aku di perusahaan itu restoran, jadi apa? jadi waiter. Di waiters. Heeh. Kenapa menurut kamu sendiri? Kenapa kamu dipercaya semakin naik? Iya, apa ya? Aku tuh pengen buktiin sama orang-orang bahwa orang bisa, aku harus bisa gitu loh. Itu. Walaupun tanpa ijazah. Oh, iya betul. Kenapa mereka percaya sama kamu? Kurang tahu sih Kak. Aku terus apa ya namanya? Dulu memang sempat waktu interview itu nggak diterima, cuman aku terus meyakinkan mereka bahwa aku bisa gitu di tempat ini gitu loh. Mungkin karena loyalitasnya dia. Itu dia. Iya. Dan kejujuran biasa gitu. Kejujuran. Iya. Tapi kan itu perlu proses kalau loyalitas dan kejujuran. Aku buktiin sampai 2 minggu itu ya. Akhirnya diterusin sampai sekarang alhamdulillah. Oke, live streaming. Ya. Menjual produk dari perusahaan Iya tempat betul. kamu tinggal. Apa nilai positif, nilai lain dibanding host streaming yang lain yang kamu lakukan? Apa ya? Jualan teh, aku buka usaha juga. Alhamdulillah udah 2 cabang. Sebentar. Usaha kamu sendiri ini? Iya betul. Jadi selain live streaming untuk perusahaan kamu, Betul. kamu pun Buka usaha sendiri. online juga? Iya, itu punya aku sendiri dan aku memperkerjakan orang. Hah? Ya. Wow, sebentar. Kita nggak mau cerita manisnya aja ya. Iya betul. Cerita merintisnya dari seseorang, maaf ya, yatim piatu, tak berijazah SD sama sekali. Alhamdulillah dipercaya oleh sebuah perusahaan, tapi sampai kamu punya perusahaan sendiri itu awalnya gimana? Aku mikirnya gini, apa ya? Aku tuh kan orangnya Apa? karena kan aku udah tinggal sendiri, aku apa-apa sendiri. Jadi istilahnya tuh buat modal
aku cowok buat modal nikah pun nanti itu aku dari duit aku sendiri gitu kan. Oke. Jadi bagaimanapun caranya aku harus ngumpulin duit yang cukup buat nanti masa depan aku. Oke. Dari pendapatan kamu jadi Ya. host live streaming, kamu tidak foya-foya. Tidak Simpan, tabung, terus bikin usaha tehnya tuh gimana? bikin usaha teh. Awalnya. Oh apa ya, tiba-tiba muncul aja gitu Kak. Di otak Jualan aku ngeliat teh. orang-orang jualan pinggir jalan. Aku tuh pengen bikin teh beda dari yang lain gitu loh Kak. Bedanya apa? Kalau di jalan kan mungkin orang biasa kan pakai gerobak-gerobak pinggir jalan. Kalau aku konsepnya itu aku bikin kayak ruko gitu loh Kak. Aku terus bikin cerah gitu loh Kak. Ide yang Ide sangat iya betul. kreatif. Tapi Aku bikin kreatif. oke. Jadi orang itu ngelihatnya itu, oh itu es teh Oke. ribut gitu loh. Modalnya dari hasil nabung kamu. Iya betul hasil nabung. Oke. Apa yang kamu lakukan menurut kamu sendiri? Sampai usaha kamu tampaknya sih berkah. Apa yang kamu lakukan? Ya doa sih yang penting, yang utama. Apa? Doa yang utama. Doa. Iya doa, terus juga aku tuh orangnya nggak pernah mau ngeluh gitu loh. Ha. Sedekah juga. Sedekahnya gimana? Sedekahnya itu aku ada di sosial media itu aku taruh QRIS kan. Terus aku ajak orang-orang buat berbagi berkah bersama ST aku itu. Jadi setiap ada yang scan QRIS itu langsung aku bagiin sama orang-orang yang lewat di sana, entah itu angkot atau warga-warga sana. Gratis? Itu. Gratis. Itu dari orang follow. nitip berbagi ke Betul, betul. Aku Sebentar. lakukan itu. Maaf ya, maaf banget. Kan di posisi kamu tuh belum berlebih. Iya. Tapi kamu sudah berani dan melakukan berbagi. Karena aku mikir dulu awal aku di Jakarta itu istilah katanya tuh benar-benar dari bawah banget Kak. Kalau bukan orang lain yang nolong aku gak bakal bisa jadi seperti sekarang. Dan mungkin saatnya sekarang aku udah punya usaha, aku pengen berbagi berkah juga buat orang-orang banyak gitu loh Kak. Wow. Walaupun masih kecil-kecilan tapi alhamdulillah berkahnya ada gitu loh. Sedekah yang membuat kamu Ya. berkah. Dan dia idenya bagus. Kenapa? Karena dia menjadi bos dirinya sendiri. Ya. Tidak ikut orang lain. Jadi dia berdiri di dua kaki. Yes. Satu sisi dia menjadi pegawai sebuah perusahaan, tapi dia juga membuat usaha kecil tapi makin lama makin besar. Ini keren banget. Kita ngobrol lagi sesaat lagi ya. Ya. Tetap di sini di DMD Panggung Rezeki.